Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kan mendengar istilah stunting sebelumnya? Ternyata saat ini stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Menurut data tahun 2013, jumlah kasus stunting di Indonesia telah mencapai 37,8%. Tetapi angka tersebut berhasil ditekan menjadi 27,67% pada tahun 2019. Walaupun demikian, upaya untuk mencegah stunting perlu terus dilakukan, karena stunting merupakan suatu kondisi yang mana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi akibat stunting memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan anak, karena berpengaruh pada perkembangan otak, tingkat kecerdasan anak, kesehatan tubuh, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan. Selain itu, stunting diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Faktor-faktor penyebab stunting. Yang pertama, kurang gizi kronis dalam waktu lama. Yang kedua, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. Tiga, sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Yang keempat, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kelima, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan. Enam, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak, dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Apabila dalam rentang waktu tersebut gizi tidak dicukupi dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin, yaitu pada usia 1000 hari pertama kehidupan, karena pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode masa emas perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak. Berikut upayanya. Yang pertama, ada penumbuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, yaitu dengan cara meningkatkan jumlah asupan nutrisi yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi darinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan jabang bayi yang ada di dalam kandungannya. Yang kedua, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, memantau pertumbuhan balita di posyandu. Yang keempat, memberikan anak gizi seimbang. Dan yang kelima, meningkatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, mari bersama-sama kita mencegah stunting demi masa depan Indonesia. Karena banyaknya anak stunting akan mempengaruhi kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang. Maka dari itu perlu kiranya selaku orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak sebelum terlambat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.